Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita masuk di pertemuan kedua dari materi mata kuliah Bahasa Jurnalistik. Pertemuan kali ini kita membahas tentang karakteristik bahasa jurnalistik dalam penulisan berita. Nah, mahasiswa-mahasiswi, kita akan mulai dengan satu pertanyaan, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan karakter? Nah, kalau kita lihat dari segi definisinya di KBBI pun termaktub ya, tertulis bahwa karakteristik itu berarti watak, peran atau huruf. In English, karakter or characteristic itu berarti sifat yang khas. Jadi kalau kita bahas tentang karakteristik bahasa jurnalistik adalah bagaimana sebuah bahasa itu menjadi sifat khas yang digunakan oleh para jurnalis atau pekerja media untuk menyiarkan, mempublikasikan tulisan mereka, publikasi mereka dengan karya jurnalistik di berbagai media massa, baik itu cetak, elektronik maupun online. Jadi, apa dan bagaimana karakter bahasa jurnalistik dalam penulisan berita? Totalnya ada 10, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sederhana. Jadi, sebagai jurnalis kita perlu mengutamakan kata dan kalimat yang mudah diketahui maknanya. Karena sekali lagi kita harus tekankan, kita harus ingat selalu bahwa karakter pembaca kita adalah massa secara luas yang bersifat heterogen, yaitu mereka adalah beragam dari suku, agama, bangsa, dan budaya. Begitupun latar pendidikan dan intelektualnya, profesi, dan usia. Karena itu kita perlu menggunakan kata dan kalimat yang mudah diketahui maknanya. Kedua adalah singkat. Nah, singkat di sini jurnalis harus menggunakan kata dan kalimat yang singkat, tidak bertele-tele dan tidak memboroskan waktu pembaca. Dalam hal ini tentu publikasi jurnalistik, karya jurnalistik itu terbatas ruang kolom waktu dan juga durasi ya, baik dari program maupun halaman atau tayangannya. Nah, yang ketiga adalah padat. Jadi sebagai jurnalis, setelah kita mengumpulkan data dan informasi yang kita dapatkan di studi lapangan, misalnya seperti dari liputan langsung, wawancara kepada narasumber, atau dari riset data, kita perlu memaksimalkan data-data itu untuk hadir dimuat dalam setiap kalimat dan paragraf. Selanjutnya adalah lugas. Lugas di sini hindari kata atau kalimat yang bermakna ganda sehingga masyarakat itu bisa multitafsir memahaminya. Selanjutnya ada jelas atau lancar. Sebagai jurnalis kita perlu memaksimalkan kaidah tata bahasa Indonesia, seminimal adalah kalimat kita itu harus taat pada SPOK atau subjek, predikat, dan objek serta keterangan, sehingga kalimat dan maksudnya itu jelas dibaca oleh para pembaca. Yang keenam ada jernih, yaitu jangan sampai jurnalis tidak menulis yang sesuai fakta atau malah sebaliknya negatif, prasangka, dan fitnah, karena jurnalis hanya menyiarkan atau mempublikasikan fakta. Yang ketujuh ada demokratis atau netral. Jadi hindari kata atau kalimat yang menekankan ketidaksederajatan atau ketidaksamaan. Jadi hindarilah diksi seperti beliau, yang terhormat, bapak, ibu, itu tidak lazim ada di pemberitaan. Nah, yang kedelapan ada populis. Tadi ya, bahwa pembaca kita adalah heterogen, sehingga gunakanlah kata atau kalimat yang memang semua orang bisa paham, yang akrab di telinga pendengar atau pembaca. Selanjutnya yang kesembilan adalah logis. Gunakan kata dan kalimat yang sesuai dengan akal sehat, yang tidak bertentangan dengan nalar dan hukum logis. Nah, yang terakhir tentu sebagai jurnalis kita perlu patuh pada gramatikal bahasa Indonesia dan etika jurnalistik. Jangan lupa kaidah bahasa jurnalistik tadi perlu teman-teman mahasiswa aplikasikan dalam news value, kaidah news value atau nilai berita, dan dalam penulisannya dengan konsep piramida terbalik atau dari lead sampai bawah, dan khususnya untuk penulisan straight news. Baik, selanjutnya mohon teman-teman menyimak kuis berikut ini untuk kuis bedah berita.
nanti kita akan bahas di pertemuan kelas offline atau kelas luring. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.